Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar dapat menjalankan pembelajaran hari ini dengan lancar dan berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa cukup. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dinawanda Purnama, NIM K84212. Dan saya Hasna Gunawan dengan NIM K8420031, dan di mata kuliah ini diampu oleh Bapak Abdul Rahman, PhD. Nah, pada pertemuan hari ini kami akan menjelaskan salah satu bab di mata kuliah asesmen pembelajaran mengenai pengantar dari asesmen pembelajaran itu sendiri. Nah, setelah nantinya kita mempelajari bersama mengenai pengantar, mahasiswa diharapkan dapat memahami definisi dari asesmen pembelajaran, kemudian dapat memahami hubungan antara praktik dan juga teori dari asesmen pembelajaran, kemudian memahami alasan pentingnya dilaksanakan asesmen pembelajaran. Berikutnya, mahasiswa dapat membedakan apa itu penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes di berbagai sektor atau ranah tersendiri, dan mahasiswa dapat memahami ranah-ranah dalam asesmen pembelajaran, yang mana dibagi menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, pada bahasan pertama di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari asesmen pembelajaran. Yang kedua ada alasan adanya asesmen pembelajaran itu harus dilaksanakan. Yang ketiga, hubungan antara teori dan juga praktik dari asesmen pembelajaran. Yang keempat ada perbedaan dari 4 istilah. Yang pertama adalah penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes. Dan yang kelima atau bahasan yang terakhir adalah ranah-ranah dalam asesmen pembelajaran, yang mana terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif, dan juga ranah psikomotorik. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari asesmen pembelajaran. Pada ketentuan umum bab 1 ayat 1 Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar pendidikan penilaian dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dari pendidikan menengah. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkup belajar. Yang keempat, ulangan. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Yang kelima, ujian sekolah atau madrasah. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dan dari suatu pendidikan. Yang keenam,
kriteria ketuntasan minimal, yaitu biasa disebut KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi suatu pendidikan. Selanjutnya ada alasan mengapa kita perlu mempelajari asesmen pembelajaran, yaitu untuk menguasai kompetensi pedagogik. Maka seseorang pendidik atau calon pendidik perlu mempelajari ilmu pendidikan yang salah satunya adalah penilaian hasil belajar sebagai indikator pencapaian kompetensi peserta didik. Hal tersebut dikarenakan penilaian hasil peserta didik adalah sesuatu yang sangat penting, karena dengan penilaian guru bisa melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah dilakukan dan sekaligus mendapatkan informasi tersebut tentang tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru memahami dan memiliki keterampilan dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik selama melakukan pembelajaran. Nah, sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dari asesmen pembelajaran. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang hampir memiliki makna yang sama dengan asesmen, yaitu ada istilah tes, pengukuran, dan juga penilaian. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai tes terlebih dahulu. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus diberikan kepada objek, yaitu peserta didik, yang mana harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang, atau dalam tanda kurung ini peserta didik, atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang dikenai tes ini. Nah, tujuan dari pemberian tes yaitu dapat meliputi untuk mengetahui tingkat kemampuan belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan aktivitas belajar peserta didik, dan juga dapat meningkatkan kegiatan pembelajaran. Nah, pengertian yang kedua adalah pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang melekat pada suatu objek. Nah, objek di sini jika dikaitkan dengan pendidikan atau pembelajaran, otomatis merujuk pada peserta didik atau siswa, ataupun kegiatan atas dasar yang berlaku. Untuk menaksir prestasi peserta didik atau siswa di dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu memiliki peran dengan cara melakukan pengukuran dengan membaca apa yang dilakukan peserta didik, misalnya mengamati kinerja mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan. Kemudian dari hasil pengukuran tadi, guru dapat mengambil keputusan atau kesimpulan apakah peserta didik ini akan diluluskan atau dinaikkan ke jenjang berikutnya ataupun sebagainya. Hasil pengukuran tersebut biasanya berupa pernyataan skor kuantitatif atau berupa angka. Untuk pengertian berikutnya adalah pengertian dari penilaian, yaitu penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat untuk memperoleh beragam informasi tentang ketercapaian kompetensi siswa peserta didik. Dengan guru dapat merencanakan kurikulum dan juga pengajarannya, serta guru itu memiliki peran dalam melaksanakan penilaian ini dengan cara mengumpulkan catatan yang diperoleh melalui ujian, tes, kerja proyek peserta didik, hasil lembar portofolio yang telah dikerjakan oleh peserta didik, maupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk
mengetahui hubungan antara 4 istilah ini, nah, teman-teman bisa melihat pada tabel atau gambar di slide di samping saya yang mana memiliki hubungan atau relasi satu sama lainnya antara tes, pengukuran, penilaian maupun dari asesmen. Nah, yang dapat saya simpulkan dari gambar ini yaitu hubungannya adalah evaluasi dapat terlaksana manakala telah melaksanakan kegiatan asesmen. Nah, kualitas asesmen ini ditentukan oleh kegiatan pengukuran yang salah satu bentuknya adalah tes. Begitu eratnya kaitannya atau relasi antara ketiga konsep tadi, maka tidaklah salah jika masih ada sekelompok masyarakat yang menganggap sama terhadap ketiga konsep tersebut. Pada awal perkembangannya di bidang kajian evaluasi sering disamakan dengan bidang pengukuran ataupun juga dengan bidang tes. Oleh karena itu, di masa awal-awal ini banyak orang yang melihat evaluasi, pengukuran, dan juga tes itu sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Nah, untuk bahasan berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan dari 4 istilah yang sudah seperti saya katakan di awal tadi, yang meliputi dari penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes yang dilihat dari beberapa aspek. Nah, untuk yang aspek pertama di sini ada sasaran. Jadi perbedaan 4 istilah tadi berdasarkan sasarannya. Nah, untuk sasarannya sendiri dari 4 istilah ini sama-sama bersasarkan pada objeknya, yaitu siswa atau peserta didik. Nah, selain siswa, itu terdapat unsur-unsur lain di dalam objek itu. Yang pertama ada kurikulum, sarana prasarana, media, alat pembelajaran, dan juga proses pendidikan. Selain itu juga dalam objek ini terpecah atau terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada input, ada transformasi, dan juga output. Nah, untuk input sendiri diartikan kemampuan pribadi, sikap, dan juga intelijensi dari peserta didik. Yang kedua, transformasi itu mencakup kurikulum, metode atau cara penilaian, sarana dan prasarana, dan personal lainnya. Dan yang ketiga ada output, yang mana mencakup penilaian terhadap lulusan suatu sekolah untuk mengetahui tingkat pencapaian. Nah, dari 4 istilah dari penilaian, asesmen, pengukuran, dan juga tes itu sasarannya sama, yaitu peserta didik dan juga cakupan lainnya seperti kurikulum dan lain sebagainya seperti yang saya katakan sebelum ini. Nah, setelah perbedaan 4 istilah tadi berdasarkan sasarannya, yang kedua, aspek pembeda dilihat dari bentuk. Yang pertama, dari penilaian. Terdapat sumber yang mengatakan bentuk penilaian terdiri dari 3 jenis atau 3 bentuk. Yang pertama adalah penilaian dari aspek pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, penugasan, maupun melalui portofolio. Yang kedua, aspek sikap yang dapat dinilai dengan cara penilaian diri. Yang ketiga adalah aspek keterampilan yang dapat dinilai oleh guru melalui tugas proyek maupun portofolio. Nah, dilihat dari 3 aspek yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian ada versi lain yang mengatakan mengenai bentuk penilaian. Yang pertama adalah tes subjektif, ada tes objektif, dan
ada beragam bentuknya dari tes objektif tadi, seperti tes benar atau salah, tes menjodohkan, dan juga tes melengkapi jawaban atau tes uraian secara singkat. Untuk istilah yang kedua, yaitu assessment. Menurut O'Malley dan Peirce tahun 1996, bentuk dari assessment itu terbagi menjadi 7. Yang pertama ada assessment kinerja atau performance assessment. Yang kedua adalah observasi dan pertanyaan atau observation and question, yang mana terdiri dari presentasi dan diskusi. Yang berikutnya ada proyek atau pameran atau project or exhibition. Dan yang keempat ada eksperimen atau demonstrasi atau eksperimen or demonstration. Yang kelima adalah bercerita atau story or text retelling. Yang keenam ada evaluasi diri oleh siswa dan juga portofolio dan juga jurnal. Untuk istilah berikutnya mengenai di assessment, yaitu ada pengukuran. Dilihat dari bentuknya itu terbagi menjadi 2, yaitu non-tes maupun tes. Istilah yang terakhir adalah tes. Nah, untuk tes ini terbagi menjadi 2, sama seperti halnya assessment yang terdiri dari tes esai dan juga tes secara objektif, yaitu benar salah, pilihan ganda, dan juga menjodohkan. Aspek pembeda yang ketiga, selain sasaran dan juga bentuk, di sini ada jenis yang 3. Nah, untuk istilah yang pertama yaitu penilaian, di sini jenisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jenis penilaian berdasarkan fungsinya, itu terbagi menjadi penilaian formatif dan juga penilaian sumatif. Kemudian ada juga penilaian secara diagnostik, ada penilaian selektif, dan juga penilaian penempatan. Aspek yang kedua berdasarkan sasarannya atau penilaian berdasarkan sasarannya, itu menjadi 4 pembagiannya. Yang pertama adalah evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi output, dan juga evaluasi outcome. Aspek pembeda yang ketiga dari jenis penilaian itu ada berdasarkan ruang lingkup kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah evaluasi perencanaan pembelajaran, yang kedua ada evaluasi proses pembelajaran, dan yang ketiga ada evaluasi hasil pembelajaran. Dan aspek jenis keempat itu ada berdasarkan pengukurannya yang terbagi menjadi 2, yaitu penilaian secara tes maupun secara non-tes. Istilah yang kedua mengenai aspek pembeda dari jenis, yaitu assessment, itu terbagi menjadi 11 jenis. Yang pertama adalah assessment informal dan formal, yang kedua adalah assessment sumatif dan formatif, yang ketiga ada asesmen objektif dan subjektif, dan yang keempat ada asesmen tradisional dan inovatif, dan yang kelima ada asesmen proses dan juga produk, dan yang keenam ada asesmen ideografik dan nomotetik, dan yang berikutnya adalah asesmen berdasarkan referensi, kemudian asesmen internal dan juga eksternal, berikutnya ada asesmen penempatan dan juga diagnostik. Yang ke-10 ada asesmen kontinu dan terminal, dan yang ke-11 adalah asesmen secara konvergen dan divergen. Dan untuk istilah yang ketiga yaitu pengukuran terbagi menjadi beberapa jenis pengukuran. Yang pertama adalah tes pengukuran hasil belajar dan tes psikologis, tes pengukuran secara verbal maupun non-verbal, kemudian ada pengukuran secara objektif maupun subjektif, dan pengukuran secara tes baku maupun non baku. Dan yang istilah keempat ada tes.
berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah tes untuk seleksi, yang kedua adalah tes di awal dan juga akhir, yang berikutnya atau yang keempat adalah tes diagnostik, yang kelima ada tes formatif, tes sumatif, tes berdasarkan individu. Yang dites itu ada tes secara individual maupun kelompok, dan yang kedelapan adalah tes menurut jawabannya, yaitu tes secara verbal maupun tes secara tindakan atau perilaku, atau dalam istilah lain disebut juga tes psikomotorik. Berikutnya, aspek pembeda dari 4 istilah di materi asesmen ini, yang berikutnya adalah unit analisis. Untuk yang penilaian, itu unit analisisnya adalah subjek, objek, dan juga sasarannya, yaitu objeknya, seperti yang saya katakan di bahasan sasaran, aspek pembeda dari sasaran. Untuk yang asesmen itu juga aspek unit analisisnya itu terdiri dari subjek, objek, maupun juga sasarannya. Kemudian untuk yang pengukuran, untuk unit analisisnya itu adalah karakteristik individu maupun objek tertentu atau atribut yang dimiliki oleh seseorang. Dalam tanda kutip itu, kalau dalam pendidikan itu peserta didik. Yang berikutnya ada tes. Nah, untuk unit analisisnya dari tes itu adalah objek yang diujikan, yaitu siswa, peserta didik. Kemudian ada unsur input dan juga outputnya. Nah, untuk aspek pembeda berikutnya ada instrumen. Untuk yang pertama, istilah yang pertama adalah penilaian. Di sini untuk instrumennya terdiri dari tes, non-tes, yaitu terdiri dari tes psikomotorik dan juga tes afektif. Kemudian ada tes yang dikerjakan oleh siswa yang berupa daftar cek, yang berupa ya tidak untuk bentuk tesnya, dan juga tes skala rentang. Kemudian untuk istilah yang kedua atau asesmen, itu instrumennya terdiri menjadi 2 macam. Yang pertama adalah formal, yang dapat meliputi kuis, pedoman, wawancara, perlengkapan, pengukuran fisik. Dan yang kedua adalah secara informal, yang terdiri dari pengamatan, portofolio, narasi, dan juga catatan anekdot. Untuk istilah yang ketiga, di sini untuk instrumennya yaitu dari pengukuran, di mana guru itu melakukan pengukuran dengan membaca apa yang dilakukan peserta didik atau siswa. Misalnya mengamati kinerja mereka selama menjalankan kegiatan belajar mengajar. Kemudian dari hasil pengukuran dapat diambil keputusan mengenai sikon atau kondisi peserta didik. Misalnya apakah nantinya itu dinaikkan, diluluskan, atau lainnya. Hasil pengukuran tersebut nantinya biasanya dinyatakan dengan skor kuantitatif atau berupa angka. Untuk istilah yang berikutnya atau istilah yang terakhir dari aspek pembeda instrumen, yaitu tes, yang meliputi pertanyaan secara lisan, pilihan ganda, uraian panjang maupun uraian singkat, menjodohkan, tugas portofolio atau proyek, kemudian ada lembar pengamatan dan juga skala Likert. Nah, untuk aspek berikutnya, di sini dilihat dari sisi waktu. Jika penilaian itu untuk waktu dan frekuensi pelaksanaan penilaian itu dilakukan berdasarkan pemetaan dan perencanaan yang telah dilakukan oleh pendidik atau guru sebagaimana yang tercantum dalam Prota maupun Prosem atau program tahunan dan juga program semester yang telah dijelaskan di pertemuan mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang kedua, untuk asesmen itu dilakukan lebih memakan waktu yang lebih panjang karena berhubungan dengan proses berkelanjutan. Berikutnya untuk
pengukuran itu dilakukan fleksibel. Nah, bisa dilaksanakan di awal maupun di akhir, ataupun sebelum melakukan penilaian, ataupun sesudah. Untuk yang tes, itu dilaksanakan sama seperti halnya penilaian, yaitu berdasarkan prota atau prosem yang sudah direncanakan di awal oleh tenaga pendidik atau guru yang dilakukan secara berkala. Nah, untuk aspek pembeda yang terakhir di sini adalah perbedaan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, dari manfaat penilaian, yang pertama adalah guru itu dapat mendiagnosa atau mengetahui kelebihan dan juga kekurangan dari peserta didik. Jika kekurangan, maka guru itu harus mencari tahu penyebab asal musabab dari kekurangan peserta didik, sehingga harus dicarikan solusi yang tepat. Yang kedua adalah guru itu menempatkan peserta didik sesuai dengan apa yang mereka kuasai atau sesuai dengan minat dan juga bakat yang dibawa peserta didik itu sejak lahir. Yang ketiga ada guru itu mengukur keberhasilan, atau arti lain dapat diartikan sebagai untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu berhasil ditetapkan atau tidak, berhasil diimplementasikan dengan baik atau tidak. Nah, untuk istilah yang kedua, yaitu asesmen, memiliki manfaat, yaitu yang pertama, manfaat pertama adalah memberikan penjelasan secara lengkap mengenai target pembelajaran yang dapat dijelaskan. Yang kedua, memilih teknik asesmen untuk kebutuhan masing-masing peserta didik. Ini ditentukan oleh guru. Yang berikutnya, memilih teknik asesmen untuk setiap target pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan praktik lapangan dan juga efisiensi. Untuk manfaat berikutnya ini dari pengukuran. Nah, memiliki manfaat yang pertama untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program yang telah direncanakan di awal. Yang kedua adalah untuk melihat tingkatan capaian peserta didik atau siswa setelah mencapai karakteristik tertentu. Dan yang ketiga adalah untuk membaca apa yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa, atau dalam tanda kurung, yaitu kinerja dan juga hasil yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah peserta didik ini setelah melakukan kegiatan belajar mengajar ataupun berbagai tes, itu hasilnya untuk menentukan apakah diluluskan atau tidak. Dan untuk manfaat terakhir, yaitu dari tes, terdiri dari beberapa manfaat, seperti untuk mengetahui kemampuan belajar peserta didik, kemudian meningkatkan aktivitas belajar, kemudian meningkatkan kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga sebagai petunjuk pengelompokan peserta didik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 ranah asesmen. Yang pertama, ranah asesmen kognitif. Yang kedua, ranah asesmen afektif. Yang ketiga, ranah asesmen psikomotorik. Yang pertama, ranah asesmen kognitif. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan mengingat materi yang telah dipelajari. Contohnya menyatakan kebijakan. Yang kedua ada pemahaman, yaitu kemampuan memahami materi suatu pelajaran tertentu. Contoh, menuliskan kembali materi pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi, yaitu kemampuan menerapkan informasi dalam situasi nyata. Contoh, bersikap toleransi terhadap perbedaan sebagai bentuk mengamalkan nilai persatuan dalam Pancasila. Selanjutnya, analisis. Analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagiannya. Contoh, menganalisa penyebab meningkatnya HPP dalam laporan keuangan dengan memisahkan komponen-komponennya.
Selanjutnya ada sintesis. Sintesis adalah kemampuan untuk memproduksi komunikasi, rencana, kegiatan, dan lain sebagainya. Contohnya, menyusun kurikulum dengan mengintegrasikan berbagai materi sumber. Yang terakhir, ada evaluasi. Evaluasi adalah kemampuan menilai manfaat sesuatu dengan kriteria yang jelas. Contoh, membandingkan hasil ujian siswa dengan kunci jawaban. Yang kedua, ada ranah asesmen afektif. Ranah asesmen efektif yang pertama ada penerimaan atau receiving, yaitu kemampuan memperhatikan dan memberi respon terhadap suatu stimulasi. Contoh, mengingat jalan pulang ke rumah atau mengingat nama seseorang. Yang kedua, responding, yaitu kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu termotivasi untuk mengambil tindakan atas suatu kejadian. Contoh, aktif dalam kelas, diskusi kelas. Selanjutnya, ada valuing. Valuing adalah memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasa akan membawa kerugian atau penyesalan. Contohnya, tumbuhnya kemampuan yang kuat pada diri peserta didik untuk berperilaku disiplin, baik di sekolah, di rumah, maupun di tengah-tengah kehidupan. Selanjutnya ada organizing. Organizing adalah kemampuan membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. Contoh, peserta didik diajarkan sopan santun kepada guru. Selanjutnya ada internalization, yaitu memberikan nilai, norma, budaya yang sesuai dengan kondisi zaman. Contohnya, siswa telah memiliki kebulatan sikap wujudnya menjadikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran menyangkut kedisiplinan, baik disiplin sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan. Selanjutnya ada improvisation. Improvisation adalah suatu kegiatan untuk menggabungkan sesuatu agar menjadi lebih baik dan berkualitas. Contohnya, menggunakan media audiovisual untuk menunjang pembelajaran. Nah, bahasan yang terakhir di sini adalah ranah assessment, itu yang berdasarkan simulasi psikomotorik atau keterampilan. Nah, di sini terdapat beberapa aspek, lebih tepatnya terdapat kurang lebih 6 aspek dari ranah psikomotorik. Yang pertama adalah gerakan refleks, yang mana basis semua perilaku bergerak dan juga responsi terhadap stimulus tanpa sadar yang dilakukan oleh seseorang. Semisal pada contoh ini kami gunakan contoh pada SD, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yang mana peserta didik itu meniru kegiatan atau gerakan daun bergerak yang diterba angin, meliuk ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Yang kedua adalah gerakan dasar. Gerakan dasar di sini diartikan sebagai gerakan yang muncul tanpa latihan, terpola, dan juga dapat ditebak tetapi diperhalus melalui praktiknya. Contohnya adalah gerakan berpindah, tak berpindah maupun gerakan manipulasi. Yang ketiga adalah gerakan persepsi, di mana gerakan ini sudah lebih meningkat ketimbang gerakan yang lain karena dibantu oleh kemampuan konseptual. Nah, contohnya adalah gerakan menangkap bola, basket, dan juga gerakan lainnya. Untuk gerakan berikutnya di sini ada gerakan kemampuan fisik. Nah, gerakan kemampuan fisik ini diartikan sebagai gerakan yang lebih efisien
dan berkembang melalui kematangan dan juga belajar. Contohnya adalah menggerakkan seluruh tubuh dan lain sebagainya. Dan untuk aspek berikutnya di sini ada aspek psikomotorik dari gerakan terampil yang diartikan sebagai gerakan itu dapat mengontrol berbagai tindak gerak, terampil, tangkas, dan juga cekatan, atau berhubungan dengan gerakan yang lebih sulit. Contohnya adalah menari, kemudian peserta didik dapat membuat kerajinan tangan, dan juga bentuk-bentuk gerakan lainnya. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir dari ranah psikomotorik yaitu adalah gerakan indah dan juga kreatif. Nah, diartikan sebagai gerakan itu mengkomunikasikan atau mengartikan perasaan melalui gerakan. Nah, untuk gerakan indah dan juga kreatif ini memiliki sifat yang lebih estetik dan juga kreatif. Nah, contohnya adalah dalam menari secara tradisional atau tarian tradisional, tarian emosi atau balet, dan juga gerakan-gerakan lainnya yang mana itu mengkomunikasikan perasaan seseorang atau peserta didik. Nah, itu yang diimplementasikan melalui gerakan yang lebih sulit. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Nah, sebelum kami tutup di sini dalam penyusunan materi, kami menggunakan beberapa referensi yang nantinya peserta didik atau mahasiswa lainnya dapat mengaksesnya. Nah, yang pertama, kami menggunakan buku Asesmen Pelajaran SD yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 yang disusun oleh Endang Purwanti dan kawan-kawan. Dan yang kedua adalah buku yang berjudul Jenis-jenis Instrumen dalam Evaluasi Pembelajaran yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018 yang diciptakan atau yang ditulis oleh Zamzania dan juga Aristia. Dan buku yang terakhir yang menjadi referensi kami yaitu buku Evaluasi Pembelajaran yang diterbitkan oleh Guerpedia di tahun 2021 yang ditulis oleh Misnawati dan juga Indra Perdana. Baik, dengan adanya mata kuliah kali ini, di sini kami memberikan refleksi diri untuk peserta didik untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, pelajaran dan pengalaman apa yang bermanfaat, baru, dan menarik setelah memahami materi tersebut. Yang kedua, hal apa saja yang missing, belum dipahami sehingga ingin diperjelas kembali. Yang ketiga, bagaimana rencana Anda untuk melengkapi pengalaman Anda selanjutnya. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.